Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Lemah Kuburan dari akun Twitter Agil R. Saputra. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Lemah kuburan pada suatu masa di sebuah desa yang cukup luas bernama Desa Mekarsari, yang mana desa ini terbagi menjadi 5 wilayah dusun yang terbilang cukup subur dan makmur dibandingkan desa-desa yang lain saat itu. Semua itu tak lepas dari andil seseorang yang bernama Pawiro Atmojo. Ia adalah lurah yang sudah hampir selama 3 dekade memimpin desa ini. Dengan segala kecakapannya dalam mengatasi permasalahan, sepertinya berhasil membuat warga-warganya tidak menginginkan wajah baru di tampuk kekuasaan di desa Mekarsari ini. Itu terbukti di 6 kali pilkades yang telah lalu, yang mana sudah 6 kali juga ia sudah kembali maju menjadi calon tunggal dan selalu melawan kotak kosong. Sepertinya ada sesuatu yang membuat orang menjadi urung dan bersaing. Entah itu wibawanya atau memang kinerja dan gaya kepemimpinannya yang tegas namun murah hati. Mekarsari, Jawa Tengah, 1985, yang mana di tahun inilah jabatan Lurah Pawiro Atmojo harusnya akan segera purna. Wajahnya terlihat lega. Akhirnya ia bisa fokus untuk mong-mong cucu dan pastinya akan punya banyak waktu untuk keluarganya bila nanti jabatannya sudah berakhir. Apalagi saat ia mendengar sebuah kabar seorang juragan dari Mekarwetan, salah satu dusun di Kelurahan Mekarsari, akan mencalonkan diri sebagai kepala desa di pemilihan yang akan datang. Mungkin ini akhir pengabdianku. Akhirnya ada juga orang yang mau menggantikanku, batinnya yang sudah berencana ingin pensiun dari jabatan yang sudah ia emban selama puluhan tahun ini. Berulang kali juga sang lurah terlihat mewartakan keinginannya dia untuk tidak akan mencalonkan diri lagi di pilkades tahun ini. Tapi di antara kelegaan itu, ternyata kabar ini cukup menjadi keresahan bagi para perangkatnya. Belum diketahui alasannya dan sepertinya masih menginginkan agar sang lurah maju kembali dalam pemilihan mendatang. Semua bujuk rayu lewat orang-orang terdekat sudah dilakukan. Namun, nampaknya tekad Lurah Pawiro untuk purna tahun ini memang sudah bulat. Sampai akhirnya pada suatu malam, datanglah semua kadus-kadus dari desa yang ia bawahi berbondong-bondong ke rumahnya dengan membawa sebuah surat semacam petisi yang sudah ditandatangani oleh para perangkat, sebagian tokoh desa, dan para kadus-kadus itu sendiri. Yang mana isi dari surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah permintaan mereka agar
sang lurah mencalonkan kembali. Ora iso, pemaksaan iki jenenge. Tidak bisa, pemaksaan ini namanya. Sentak Pak Lurah kepada para kadus-kadusnya sambil membanding petisi itu di atas mejanya. Saubenge wae Kang, iki sing terakhir. Satu putaran saja Kang, untuk yang terakhir. Jawab Barjo, kadus Mekarwetan, sebagai orang yang umurnya paling sebaya dengan sang lurah. Iki sakdenane ya kudu dudu karepku tok, tapi karepe para wakil masyarakat kabeh sing ra setuju nek Juragan Wiryo dadi lurah. Aku sakjene karo kanca-kanca sakjene wis golek cara lan calon liya, tapi nek tak pikir-pikir sing iso ngalahke kae ya mung sampean kuwi Kang. Ini juga bukan kemauan saya dan teman-teman saja, tapi juga keinginan dari para wakil masyarakat yang tidak setuju kalau Juragan Wiryo jadi kepala desa. Kami sebenarnya juga sudah mencari cara dan calon lain, namun setelah kami pikir matang-matang, sepertinya bisa mengalahkan dia hanya sampean Kang. Kata Barjo lagi, seraya menjelaskan perihal yang nanti juga ikut dalam pencalonan ini, yang walau dilihat dari pembicaraan, sepertinya Juragan Wiryo atau calon lurah itu adalah sosok yang mempunyai kesan tidak baik. Namun, Lurah Pak Wiro tak goyah dengan pernyataan dan petisi itu. Ia tetap kekeh untuk tidak mencalonkan lagi dengan alasan yang cukup masuk akal. Membuat para kadus pun sepertinya juga mulai tak berani memaksa lagi dalam pertemuan itu. Tapi semua berubah ketika seseorang datang. Assalamualaikum, Ucap orang itu seraya masuk ke dalam rumah Lurah Pak Wiro dan duduk berbaur di antara kadus. Wajah sang lurah seketika berubah. Aduh, Batinnya sambil menggaruk kepalanya ketika melihat kedatangan orang itu. Orang itu adalah Mbak Gotro, seorang kakek yang hampir berumur 80 tahun, yang mana beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa mengantar sang lurah sampai pada titik ini. Beliau juga termasuk orang yang paling lurah hormati dan paling selalu ia dengarkan pendapatnya. Kedatangannya malam itu seketika membuat semua hening, dan Mbah Gotro yang baru saja duduk pun langsung berkata kepada Lurah Parwiro tanpa ada basa-basi. pisan meneh Mas. Sekali lagi Mas. Kata Mbah Gotro singkat, yang seketika membuat sang lurah menghela nafas panjang. Wah, bagaimana caranya saya menolak kalau Mbak Gotro yang meminta? Batin sang lurah. Nopo niki panci kudu Mbah? Apa ini memang harus ya Mbah? Tanya Lurah Pawiro yang segera dijawab juga oleh Mbah Gotro. Kudu Mas, Wiryo iku terlalu kuat, nek duduk kowe sing lawan. Harus Mas, Wiryo itu terlalu kuat kalau bukan kamu yang melawannya. Kata Mbah Gotro, membuat Lurah Pawiro kembali menghela nafasnya dengan wajah pasrah. Emangnya tingopo Mbah, Billy Wiryo ingkang dados lurah. Memangnya kenapa Mbah kalau nanti Wiryo yang akan menjadi kepala desa? Tanya sang lurah yang sepertinya mulai menunjukkan sinyal yang berbeda. Kowe iki asline ngerti opo-opo etok orang ngerti.
Kamu itu sebenarnya tak tahu atau pura-pura tidak tahu? Tanya Mbak Kotro dengan sedikit keras yang segera membuat Durapawiro sedikit tertunduk. Nggih Mbah, kawula mangertos, nanging nopo mboten wonten tiyang sakliyane kula. Iya Mbah, saya mengerti. Tapi apa tidak ada orang lain selain saya? Sangka sang lurah dengan pelan. Aki asline sing gelem gantiin kowe. Nanging ra ono sing iso nglawan wong kae kecuali kowe. Nek wong anyar mesti bakal kalah. Aku yakin dek nen mesti ngobong duit saake-akehe ning pilihan iki. Tur gene kowe opo lilo yang desa sing mbok bangun api-api iki bakal dicekel karo juragan dadu. Sebenarnya banyak ada yang mau menggantikan kamu, tapi tidak ada yang bisa melawan orang itu kecuali kamu. Karena kalau orang baru pasti akan kalah. Saya yakin kalau dia pasti akan membakar uang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan ini. Lagian, apa kamu rela kalau desa yang sudah kamu bangun baik-baik ini akan dipegang oleh juragan dadu? Jelas Mbak Gotro sedikit menekan sang lurah, membuatnya ini terdiam dan mulai mengendorkan prinsipnya. Memang sudah tak menjadi rahasia lagi tentang bisnis yang dijalankan oleh Juragan Wiryo, yang mana seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Gotro barusan, Juragan Wiryo adalah seorang bandar judi kawakan dan termasuk orang terkaya di desa Mekarsari ini. Bagai bisnis waralaba, ia menjadi pemodal untuk puluhan bandar-bandar kecil yang tersebar di seluruh kota. Wis, intine aku makili ake masyarakat sing isi pengen kowe mimpin desa iki, lan uwong-uwong sing ra gelem duwe pemimpin sing ora barokah. Sudah, intinya saya mewakili banyak masyarakat yang masih menginginkan kamu untuk memimpin desa ini, dan orang-orang yang tidak mampu mempunyai pemimpin yang tidak berkah, ucap Mbah Kotro, yang ternyata kembali dijawab oleh sang lurah. Emang nopo sami pun yakin nek Wiryo bakalan menang ting pilihan tahun iki? Memang apa semuanya sudah yakin kalau Wiryo pasti akan menang di pemilihan tahun ini? Tanya Lurah Pawiro yang segala disela oleh Pak Tunggul, salah satu kadus yang kebetulan tinggal di satu lingkungan yang sama dengan Juragan Wiro. Jelas, nek niku Pak Lurah, ulah kalian rencang-rencang botene bakal mriki nek dereng ngertos niku. Nek jenengan pengen ngerti, sakniki mawon Juragan Wiryo pun mulai ngobong duit, dan pun kata tiang-tiange dewek sing sakniki pun jejagongan wonten mereka. Jelas, kalau itu Pak Lurah, saya dan teman-teman juga tidak akan kemari kalau belum mengetahui itu. Kalau panjenengan ingin mengerti, sekarang saja Juragan Wiryo sudah mulai membakar uangnya. Bahkan sudah banyak orang-orang yang kita ini sudah membelot. Selapat Tunggul di tengah pembicaraan itu, yang kali ini langsung ditimpa oleh Wicak, salah satu kadus yang juga hadir dalam pertemuan itu. Nggih Pak, nek panjenengan boten maju sak tak pasteke Wiryo mesti bakalan ngelawan kota kosong. Ula sebagai rencang edeknen nalikane zaman melarat, ngertos saknene nopo sing wonten ing kota edeknen. Iya betul Pak Lurah, kalau panjenengan tidak maju, bisa saya pastikan Wiryo pasti akan melawan kota kosong. Saya sebagai teman dia ketika zaman masih miskin, sangat tahu apa yang ada di otaknya.
kata Wicak yang membuat Lurah Parwiro semakin tersudut. Di sini, Mbah Gotro juga kembali menambahkan kalau pencalonan Wiryo ini juga patut untuk dicurigai bahwa di balikan pasti ada niat terselubung. Bagaimana bisa seorang Wiryo yang sudah kaya raya itu mau menjadi lurah yang hanya digaji dengan tanah bengkok saja? Yang mana kalau dibandingkan dengan pendapatannya saat ini sangatlah terlalu jauh. Apalagi sang Wiryo kerja kalau bukan kekuasaan. Kowe kabeh yo ngerti to, Oma Bordil sing ning Mangir, sebuah desa di dekat perkotaan. Kowe nggondeknen nek Wiryo duwe kuasa sareng gengge kae isa-isa pindah merene. Kalian semua juga pasti sudah tahu kan, rumah bordil yang ada di desa Mangir itu adalah miliknya. Kalau Wiryo punya kuasa, bisa-bisa sarang pelacur itu pindah ke sini. Tukas Mbah Gotro yang sebenarnya terdengar agak berlebihan. Lurah Pawiryo yang sebenarnya masih tidak mau pun kini mulai berpura-pura dengan mengajukan syarat jika ingin dia maju kembali dalam pilkades mendatang, yang mana ia tidak akan mengeluarkan satu peser pun uang dan untuk keperluan pencalonan dan kampanyenya. Namun, ternyata ia salah beranggapan. Yang semula ia pikir syarat itu akan sulit untuk orang-orang penuhi, malah sebaliknya berbalik menjebaknya, yang mana permintaan itu langsung diiyakan oleh Mbah Gotro. Yo, gampang kuwi, tak urusi seko mangkat tekan rampung. Iya, gampang kalau masalah itu, saya yang ucap akan menanggungnya dari awal sampai akhir. Ucap Mbah Gotro yang seketika membuat sang lurah menggelengkan kepalanya dan segera bersepakat meski dengan terpaksa. Tenang wae Kang, aku karo kanca-kanca sing bakal bergerak sampeyan trimo jagong wae sesuk nek pas coblosan. Tenang saja Kang, saya dan teman-teman yang nanti akan bergerak sampeyan terima jadi dan tinggal duduk nanti saja nanti. Waktu pencelobosan tiba, Ucap Barjo yang beberapa saat setelah itu ditutupi oleh Mbah Gotro. pokoke urip kudu gawe urup. Kowe nglakoni iki ora mung kanggo awakmu, nanging gawe para warga sing tresna marang desa iki. Pokoknya hidup harus menghidupi. Kamu melakukan ini tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk para warga yang sayang dengan desa ini. Ucap Mbah Gotro menutup pembicaraan itu. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Bersamaan dengan setelah pulangnya orang-orang itu, Lurah Pawiro tampaknya tak beranjak dari tempat. Seraya menyalakan sebatang rokok dan mengepulkan asapnya ke awang-awang, ia kembali menggelengkan kepalanya. Aduh, jika memang ini kehendak Tuhan, semoga saja saya bisa menjalani ini dengan ikhlas. Batin Lurah sangat pasrah. Lamunan itu pun segera terpecah. Beberapa saat kemudian, oleh Bu Sundari, istri Lurah Pawiro, yang keluar membawa teh hangat dan langsung duduk di samping suaminya itu. Wis, lakoni wae to Pak, aku krungu kabeh kok. Mau seko njero, bersyukur wae isi ake wong sing percaya karo jenengan. Sudah Mbah, jalani saja Pak. Saya sudah dengar semuanya kok dari dalam. Syukuri aja, masih banyak orang yang percaya dengan kemampuan panjenengan, kata sang istri lembut. Oh ya Bu, toko nglakoni wae, mugo-mugo paringi lancar. Iya Bu, akan saya jalani, semoga diberi kelancaran, jawab sang lurah menutup malam itu.
Hari pun silih berganti bersamaan dengan warta majunya kembali sang lurah dalam pilkades mendatang yang sudah terhembus kencang menyebar di dusun di Mekarsari ini.